Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Jocelyn dengan MPM 2351062 dari kelas 3 IHMD jurusan Ilmu Hukum yang merupakan mahasiswi semester 3 Universitas Internasional Batam. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Bapak Febrijaya SHMH. Hal yang akan saya bahas dalam video ini yaitu mengenai bagaimana sih alur pendaftaran suatu gugatan ke Pengadilan Negeri Batam dan bagaimana alur persidangannya sampai dengan putusan tentunya. Yuk simak lebih lanjut. Secara umum, proses beracara atau persidangan di pengadilan untuk perkara perdata ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap administratif dan yang kedua adalah tahap yudisial. Nah, saya akan membahas tahap administratif terlebih dahulu, di mana tahap administratif ini mencakup proses pendaftaran gugatan ataupun permohonan, pembayaran biaya panjang, dan lain sebagainya. Pada pendaftaran perkara permohonan ataupun gugatan, pihak yang berperkara bisa datang langsung ke bagian pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disingkat PTSP pada Pengadilan Negeri Batam. Dengan memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, membawa surat permohonan ataupun gugatan sesuai dengan perkara yang ingin diajukan untuk didaftarkan, membawa surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum, bukti-bukti yang menguatkan seperti KK, KTP, akta, dan lain sebagainya. Juga boleh membawa berkas lainnya yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam perkara tersebut. Selanjutnya, serahkan berkas-berkas yang sudah dibawa ke pelayanan terpadu satu pintu PTSP pada meja e-court. Petugas PTSP tersebut akan memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan penjelasan yang dianggap perlu. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, maka Anda diminta mengisi formulir untuk pembuatan akun e-court. e-court merupakan aplikasi layanan pendaftaran perkara perdata secara online. Kemudian, petugas membantu membuatkan akun e-court sesuai dengan formulir yang telah diisi. Jika sudah selesai, Anda akan menerima notifikasi melalui email berupa nama dan password untuk login ke aplikasi e-court. Selanjutnya, daftarkan permohonan ataupun gugatan melalui aplikasi e-court dengan mengisi data dan mengupload dokumen serta membayar panjar biaya perkara. Untuk pembayaran, nantinya pengguna akan mendapatkan nomor virtual account dari perkara yang telah didaftarkan dan bayarnya nanti bisa melalui ATM ataupun mobile banking. Jika sudah selesai melakukan pembayaran panjar biaya perkara, maka pihak pengadilan akan melakukan validasi dan verifikasi untuk mendapatkan nomor perkara yang nantinya akan diberitahukan melalui akun e-court ataupun email. Dengan mendapatkan nomor perkara, maka tahapan pendaftaran perkara telah selesai. Anda dapat mengakses informasi terkait perkaranya melalui aplikasi e-court. Selanjutnya adalah menunggu panggilan sidang yang nantinya diberitahukan melalui panggilan elektronik dan berhadir pada persidangan. Nah, tahap yang terakhir dalam proses beracara di pengadilan untuk perkara perdata yaitu tahap yudisial, di mana tahap yudisial ini mencakup proses pemeriksaan perkara di pengadilan mulai dari sidang pertama sampai pada putusan hakim. Tahapan yudisial untuk perkara gugatan diawali dengan hakim membuka sidang. Sidang pertama adalah pemanggilan para pihak. Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan kelengkapan para pihak. Kemudian, majelis hakim mengumumkan bahwa dalam perkara gugatan sebelum masuk ke persidangan harus memasuki proses mediasi terlebih dahulu. Kemudian majelis hakim akan menyampaikan pada pihak untuk menunjuk mediator. Setelah itu akan dibacakan dalam penetapan penunjukan hakim tentang mediator. Apa yang dimaksud dengan mediasi? Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Mediator dapat berupa mediator dari pengadilan, mediator dari luar pengadilan. Lama proses mediasi adalah 30 hari kerja terhitung dari penunjukan mediator dan dapat diperpanjang selama 30 hari jika dirasa dapat mencapai perdamaian. Jika mediasi berhasil, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian. Kemudian mediator akan menyampaikannya kepada majelis hakim. Setelah itu akan dibuat akta perdamaian atau akta vandading.
Lalu, majelis hakim akan membacakan akta perdamaian di hadapan para pihak sebelum menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut. Jika mediasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan agenda sidang pokok perkara pembacaan gugatan oleh penggugat. Agenda selanjutnya, majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat bahwa persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik atas persetujuan para pihak. Agenda persidangan yang selanjutnya memiliki alur atau mekanisme yang sama, baik dilakukan secara langsung atau secara elektronik melalui e-court. Namun, untuk agenda pembuktian harus dilakukan secara langsung. Agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawaban tergugat berupa eksepsi jika ada, jawaban atas pokok perkara, dan juga gugatan balik. Kemudian, agenda jawab-menjawab berupa replik atau jawaban penggugat dan duplik atau jawaban tergugat. Jika tergugat mengajukan eksepsi, agenda selanjutnya adalah majelis hakim akan memberikan putusan sela atas eksepsi. Jika dikabulkan, maka majelis hakim akan membacakan putusan akhir. Jika ditolak, maka akan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pembuktian para pihak. Nah, pembuktian para pihak dapat berupa pemeriksaan bukti surat-surat dan keterangan saksi. Berdasarkan pasal 164 HIR, terdapat 5 alat bukti dalam perkara perdata. Yang pertama ada bukti surat, yang kedua bukti saksi, yang ketiga adalah persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang terakhir adalah sumpah. Kemudian agenda berikutnya adalah pemeriksaan setempat objek sengketa atau sengketa tanah. Agenda berikutnya adalah penyampaian kesimpulan yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Agenda yang terakhir adalah majelis hakim membacakan putusan berupa mengabulkan seluruhnya, menolak seluruhnya, mengabulkan sebagian atau NO, yaitu tidak dapat diterima. Apabila terdapat ketidakpuasan terhadap hasil putusan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan kepada para pihak. Demikianlah hasil penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Thank you, bye-bye.